kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Terpuji nama Tuhan. Kita masih boleh dipertemukan di tempat ini, juga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita masih boleh menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita patut mensyukuri itu karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Dan kita akan menghabiskan ibadah kita angkat pujian. Suci, suci, suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Jika kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat 6 dan ayat yang ke-7.
camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau lebih dekat lagi ke hadirat Tuhan. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan korban syukur kami Tuhan. Lewat persembahan, lewat penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur Tuhan, hatiku limpah dengan syukur.
kami Tuhan. limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari saudara, sama-sama kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami persembahkan korban syukur kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu, Allah yang maha tinggi, Allah yang agung, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Sebab Engkau baik Tuhan. sebab Tuhan baik. Oh, Wah, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami rindu Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu ini, sehingga kami boleh lagi mengerti dan memahami akan isi firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pasti kabar kita saat ini, walaupun kita di rumah mendengarkan firman Tuhan ini, kita masih tetap ada sukacita. Amin. Ya, saat ini mari kita mau membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat pertama sampai yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat pertama sampai ke-4. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Demikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini.
tema yang akan kita renungkan bersama yaitu tentang menyisihkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita sudah tahu apa itu menyisihkan. Kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyisihkan itu dengan kata dasarnya yaitu sisih, yaitu menyingkirkan, mengasingkan, mencadangkan atau memisahkan. Dan di sini saya melihat menyisihkan ini bukan kita menyingkirkan dari yang sisa, tetapi kita melihat menyisihkan ini kita mencadangkan atau memisahkan dari apa yang ada, terus kita pisahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, ada timbul satu pertanyaan di sini. Mengapa Paulus menuliskan tentang tulisan ini tentang menyisihkan? Nah, di sini kita mau belajar. Saya melihat dari teks ini ada 3 alasan yang Paulus tulis yang dapat kita pelajari, dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yaitu apa saja? Yang pertama, mengapa Paulus menuliskan tentang menyisihkan ini? Yaitu yang pertama yang saya katakan, Paulus ingin mengajarkan kita dalam hal membiasakan. Paulus ingin mengajarkan kita dalam hal membiasakan. Mari kita baca ayat pertama dan kedua. Secara khusus di ayat kedua dikatakan di sini, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, saya melihat kata orang tahun 2020 itu adalah tahun yang sangat modern, tetapi ternyata apa? Kita diajarkan untuk cuci tangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, jujur saya orangnya yang dulu-dulu kalau hal cuci tangan itu paling kalau setelah kita pegang sesuatu baru cuci tangan, tunggu tangan udah kotor baru cuci tangan. Tetapi 2020 kita diajarkan untuk mencuci tangan, agar rutin mencuci tangan. Karena kenapa? Karena virus. Terus yang kedua, kalau di Kalimantan Barat itu jalan itu kan baru setengah aspal, setengahnya itu jalannya tanah. Jadi kalau musim kemarau itu banyak sekali debu. Jujur, saya dulu saya tidak suka pakai masker. Tetapi sekarang diajarkan untuk membiasakan memakai masker. Karena apa? Karena Covid. Nah, di sini Paulus ingin mengajarkan dari jemaat yang ada di Korintus ini, mengajarkan untuk membiasakan diri menyisihkan apa yang mereka miliki. Membiasakan diri menyisihkan apa yang telah didapat. Karena sangat jelas ayat kedua dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Paulus ingin mengajarkan agar jemaat di Korintus ini memiliki kebiasaan untuk menyisihkan. Sama seperti kita 2020 diajarkan untuk membiasakan diri mencuci tangan, membiasakan diri memakai masker. Nah, tentang menyisihkan ini, kita melihat Paulus ingin supaya jemaat di Korintus ini jangan terlalu berpikir keakuan. Jangan terlalu berpikir keakuan. Mari kita belajar untuk peduli kepada orang yang ada di luar sana, kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, Paulus mengajarkan di ayat ini bahwa pada hari pertama dari tiap-tiap minggu untuk mereka bisa menyisihkan. Mereka itu mau mengajarkan untuk membiasakan agar mereka dari minggu ke minggu, misalnya mereka dapat sekian, mereka menyisihkan. Dari hasil mereka itu mereka menyisihkan satu-satu, akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan untuk mereka membantu orang-orang yang ada di luar sana. Karena sangat jelas teks ini ayat ketiga dan keempat untuk membantu mereka orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang pada saat itu sedang mengalami krisis, sedang mengalami kesusahan. Karena ada penindasan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang diajarkan oleh Paulus yaitu untuk membiasakan diri menyisihkan dalam hal ini ya. Yang kedua, mengapa Paulus menuliskan tentang menyisihkan ini? Kalau saya melihat yang kedua yaitu untuk mengajarkan kita dalam hal kesadaran dan komitmen.
Selain membiasakan diri untuk menyisihkan, membantu orang yang di luar sana yang sangat membutuhkan, selain itu Paulus ingin mengajarkan kita akan kesadaran dan komitmen. Di ayat kedua bagian B dikatakan, ayat yang selanjutnya yang tadi saya baca di bagian pertama, yang selanjutnya, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi Paulus di sini mengajarkan kita bukan untuk memaksakan kita harus. Kamu si A harus 500.000, kamu si B harus 100.000. Tidak. Tetapi Paulus ingin mengajarkan akan kesadaran kita dari apa yang kita dapat. Mari kita sisihkan untuk mereka. Dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang kita punya, mari kita sisihkan. Bukan dari sisa. Bukan dari sisa. Oh ini karena uang saya bulan ini yang saya dapat segini, oh ini sisanya, udahlah sisanya untuk itu. Bukan, tetapi Paulus ingin apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, pekerjaan, berkat dan lain sebagainya, mari kita sisihkan, kita pisahkan untuk kita menolong mereka yang sedang membutuhkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita mau melihat di sini, mengapa Paulus menuliskan tentang menyisihkan? Yang ketiga yaitu Paulus ingin mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki motivasi yang baik dan benar. Kalau kita mau melihat di sini, ayat kedua selanjutnya dikatakan di sini, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Maksud Paulus di sini, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, menasihatkan seperti ini. Ketika ini kan surat, ketika surat ini disampaikan, mereka diajarkan untuk menyisihkan, dan suatu saat Paulus datang, hasil yang disisihkan itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan baru mereka kirim ke Yerusalem kepada orang-orang yang ada di sana yang membutuhkan. Paulus tidak ingin ketika dia datang baru saat itu, dari saya sekian, tanpa ada motivasi yang benar. Oh ini kan karena dia datang, ini kan hanya sebentar aja, ini hanya satu kali aja. Beda dengan poin pertama dan kedua. Poin pertama dan kedua Paulus sangat tegas menyatakan bahwa untuk membiasakan dan untuk kesadaran, bahkan dari kesadaran menimbulkan motivasi yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, mari hari ini kita mau belajar lagi dari ketiga hal ini. Tuhan sudah mengaruniakan kita pekerjaan selama ini apapun itu. Baik dia buruh, baik dia bos dan lain sebagainya dengan berbagai macam model yang kita dapatkan. Tapi Tuhan sudah memberikan berkat, ingat. Berkat yang kita miliki, apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita gunakan lain sebagainya, itu semua daripada Tuhan. Bukan dari hasil usaha kita sendiri. Itu semua seizin Tuhan, Tuhan yang berikan. Oleh karena itu, jangan kita simpan berkat itu untuk diri kita sendiri. Itu namanya kita egois kepada Tuhan. Tapi mari kita mau belajar untuk menyisihkan. Saya ingin menyaksikan tentang pribadi hidup saya selama saya di kampus dulu. Kami diajarkan untuk kami bisa membagi uang saku kami. Di sini saya belajar, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya belajar dari pengajaran yang saya dapatkan di kampus, bahwa misalnya 1 bulan kami mendapatkan 200.000. 200.000 itu dari 200.000 itu kami harus memisahkan 200.000 itu bukan hanya untuk kami sendiri. Tetapi kami harus pisahkan dalam 1 bulan dapat 200.000. 1 bulan itu terdapat 4 minggu. 4 minggu berarti saya harus menyisihkan 40.000. Misalnya ini, saya harus menyisihkan 40.000 untuk apa? Untuk persembahan. 1 minggu 10.000, 10.000, 40.000. Jadi uang saya tinggal 160.000 dari 200.000. Nah 160.000 ini saya harus misahkan lagi untuk perpuluhan. 200.000 perpuluhan 20.000 otomatis. Jadi sisalah 60.000. Terpakailah 60.000. Jadi sisa 140. 140 ini kami di sekolahan kami diajarkan untuk kami
terlibat dalam pekerjaan misi. Nah, terlibat dalam pekerjaan misi itu kami harus membantu rekan-rekan kami yang terjun di pelayanan misi. Kami harus menyisihkan lagi uang kami dari yang ada. 60.000 sudah terpakai, sekarang kami menyisihkan terserah mau berapa. Seandainya saya ambil 20.000, oke 80.000, sisa 120.000. Bapak Ibu, kalau saya mau egois, saya nggak akan memberikan semuanya itu. Tetapi kami diajarkan untuk kami peduli kepada yang lain. Karena 200.000 yang kami dapatkan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi mari dengan anugerah Tuhan, dengan berkat yang daripada Tuhan itu, kita mau memberkati banyak orang. Banyak orang yang di sana yang sangat membutuhkan. Secara khusus hamba-hamba Tuhan yang berdiri di garda depan, yang sering kita doakan. Mari kita ulurkan tangan kita untuk mereka. Bahkan kita melihat banyak orang Kristen, orang-orang yang di luar sana yang sangat membutuhkan akan uluran tangan kasih kita. Mari kita berikan. Jangan kita genggam. Nats pembimbing tadi di dalam 2 Korintus itu sangat jelas nats pembimbing itu. Jika engkau menabur sedikit, engkau akan menghasilkan sedikit. Kalau engkau menabur banyak, engkau akan menghasilkan sesuai dengan apa yang engkau berikan. Jadi jangan kita pernah pelit ya. Oleh karena itu mulai hari ini mari kita mau belajar lagi untuk kita semakin hari semakin diperlengkapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita hasilkan hari ini itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu mari kita jadi garam dan terang di dunia ini. Di orang yang ada di sekitar kita, mari kita ulurkan tangan kita untuk mereka. Jangan pernah kita pelit akan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hamba cukup sampai di sini memberitakan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan hamba yakin dan percaya firman-Mu selalu mengingatkan mereka di dalam hati mereka. Supaya mereka bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Dan untuk persembahan, mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ibadah yang tayang hari ini, jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila sudah mentransfer maupun menyerahkan persembahan ke bendahara gereja. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah masuk, baik yang sudah ditransfer ke rekening gereja maupun yang diserahkan kepada bendahara gereja. Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Lewat misi dari gereja ini Tuhan, juga jemaat juga Engkau berkati Tuhan yang memberikan persembahan agar semakin diberkati Tuhan. Dan pekerjaan misi di tempat ini terus ditopang Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gandum di gudang. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malam. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa
panas, tabur waktu hujan, janganlah takut dan ribut datanglah. Sedang apa kerja, datang perhentian, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Tabur waktu panas, Tabur waktu panas, tabur waktu hujan, janganlah takut dan ribut datanglah. Segera apa kerja, datang perhentian, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Kita bawa gandum di gudang Allah. Kita bawa gandum di gudang Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang sungguh begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah peliharakan kami Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui ini. Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kami. Tuhan mampukan kami Bapa dapat melewati pandemi COVID-19 ini. Dan hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat merasakan napas kehidupan di dalam kehidupan kami. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu bagi kehidupan kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah dapat menyelesaikan ujian mereka di sekolah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu di tempat ini yang bekerja melalui rumah masing-masing. Dan terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan juga yang bekerja ke tempat kerjanya juga. Dan kami bersyukur semuanya ini Tuhan dapat kami lalui, dapat kami jalani kehidupan ini Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya jemaat-Mu. Dan pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon kemurahan-Mu bagi kami semua Bapa. Di dalam kami semua menjalani kehidupan kami hari lepas hari ke depan. Kiranya kuasa Tuhan tetap melingkupi kami. Kiranya kuasa Tuhan tetap melindungi kami. Kiranya kuasa Tuhan tetap memberkati kami Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan, terutama untuk pelayanan kami, pelayanan kategorial, di Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Korintus ya Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami. Memberikan kesehatian bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini, dalam pelayanan di tempat ini Bapa. Biarlah melalui pelayanan kami di tempat ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui gereja ini Tuhan. Semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dikuatkan imannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga ya Bapa bagi jemaat-Mu di dalam pekerjaannya mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Dan jikalau ada pun juga jemaat Tuhan yang oleh karena masa pandemi ini diberhentikan dari pekerjaan masing-masing, kami mohon juga kemurahan Tuhan bagi mereka. Engkau yang menuntun mereka senantiasa Bapa untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Engkau yang menguatkan mereka Bapa di dalam masa penantian-penantian pekerjaan mereka. Demikian juga bagi anak-anak kami yang sudah tamat sekolah
yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya Bapa. Kami mohon juga Tuhan tetap juga memberkati, menguatkan, memampukan mereka untuk mencari sekolah yang tepat bagi kehidupan mereka ke depan. Pendaftaran sekolah sudah dilaksanakan pada minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka sehingga proses pendaftaran sekolah yang baru bagi jemaat Tuhan, anak-anak jemaat Tuhan di tempat ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi semua jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Tetap Tuhan juga menguatkan mereka, memampukan mereka di dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, bagi beberapa misionari yang senantiasa kami dukung di dalam pelayanan mereka melalui gereja ini Bapa. Kami berdoa, kiranya Tuhan juga tetap memberkati mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka ya Tuhan, di dalam pelayanan mereka, walaupun jauh dari negara asal mereka, di negara mereka masing-masing masuk dalam pelayanan, Tuhan tetap menguatkan mereka ya Tuhan. Tuhan tetap memampukan mereka, Tuhan menyertai kehidupan mereka, menyertai kehidupan anak-anak mereka di dalam pelayanan mereka sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Happy Maradia, kami berdoa untuk Bapak Pit Hengkesa beserta keluarga, kami berdoa untuk Bapak Jakir Imanilev, kami berdoa untuk Bapak An. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu tetap ada atas mereka. Di tengah-tengah pelayanan mereka masing-masing, kuasa Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, memberkati mereka dalam pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden. Kami memohon kemurahan Tuhan juga bagi pemimpin negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, curahkan hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga di dalam mereka mengelola negara ini, mereka senantiasa memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Kuatkan mereka, mampukan mereka untuk bisa senantiasa berkolaborasi dengan beberapa elemen-elemen masyarakat di negara ini, sehingga di dalam menjalankan amanah rakyat yang sudah diberikan kepada Presiden kami, mereka dapat melaksanakannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati para anggota DPR, berkati pemimpin-pemimpin negara, menteri, serta seluruh jajaran pemerintahan, kepala daerah, sampai kepada wali kota, demikian juga sampai kepada RT RW. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, berkati mereka ya Bapa, kuatkan mereka, mampukan mereka. Terutama kami berdoa untuk garda terdepan di dalam memerangi wabah pandemi COVID-19 ini. Para dokter, perawat, beserta para medis seluruhnya yang senantiasa berhadapan langsung Tuhan dengan pasien-pasien COVID-19. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu juga atas mereka. Berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan, di dalam mereka menjalankan profesi mereka. Berkati keluarga mereka, jauhkan segala penyakit dari mereka Tuhan, sehingga mereka juga tidak merasa takut untuk menjalankan pelayanan-pelayanan mereka untuk menghadapi pasien-pasien COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu, gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Diki Ngeliratan, yang berulang tahun ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan sudah tambah-tambahkan usia bagi hamba-Mu ini. Kiranya berkat Tuhan, hikmat Tuhan juga senantiasa melingkupi hamba-Mu ini Tuhan, di dalam menggembalakan kami semua jemaat di GEMI Korintus. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarga, anak-anak, beserta pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami
di dalam pelayanan di GMI Korintus ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memeliharakan hamba-Mu ini Bapa. Tutup bungkus dia senantiasa dengan kuasa yang daripada Tuhan. Berkati kesehatannya, mampukan di dalam semua pelayanan yang telah diemban oleh hamba-Mu ini untuk jemaat Korintus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Dan kita angkat pujian, Tuhan pulihkan. Rendahkan diri
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur, penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Meskipun kami berada di rumah-rumah, di tempat-tempat yang lain yang terpisah. Namun Tuhan Yesus, Engkau mempersatukan kami di dalam ibadah ini. Karena kehadiran Tuhan Maha hadir sekarang ini dan hadir seterusnya, dan hadir di mana-mana. Pada saat ini kami ingin menaikkan syukur kami atas beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami menaikkan syukur untuk ulang tahun Bapak Enos Subardan Gadrun pada tanggal 17 Juni. Bapak berkati hamba-Mu dimanapun dia berada, lindungi dia senantiasa dalam tugas pekerjaan yang terpisah dari keluarga. Tapi Tuhan, Engkaulah kekuatannya, Engkaulah gembala yang baik, bimbing dia dan pimpin dia terus seterusnya dengan hikmat dari surga. Kami juga menaikkan syukur untuk saudara kami, Chandra Hosea, yang juga berulang tahun pada tanggal 18 Juni. Kami doakan Tuhan supaya Engkau memberkati dia dimanapun dia berada. Supaya takut akan Tuhan terus menyertai. Dan haus akan Tuhan terus diberikan kepadanya. Untuk hanya mencari di Kau Tuhan Yesus, pusat kehidupannya. Kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Supaya berkat Allah Tritunggal menyertai kedua saudara kami ini. Bu Bapa, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan pandanglah tetap kepada Yesus Kristus. Maka berkat Tuhan ini menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dengan limpah kasih-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan juga berhadapkan dan menghadapkan mukanya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah kasih-Nya. Amin.